Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robin Mataraja Undura, NIM 141911133151 dari kelas C Aquaculture. Di sini akan menjelaskan mengenai pengapuran dan pemumpukan. Video ini dibuat untuk materi praktikum manajemen kualitas air. Jadi sebenarnya apa sih pemumpukan dan pengapuran itu? Kalau pengapuran itu adalah suatu proses penyebaran kapur pada suatu kolam atau taman budidaya. Tujuannya apa? Tujuannya itu kalau pengapuran untuk mengatur tinggi pH di dalam air. Nah, karena sebuah kolam tanah pH-nya itu bergantung pada tanah, maka untuk mengatur kualitas tanahnya itu kita menggunakan kapur. Untuk pemumpukan itu secara kasar itu menyebarkan nutrien kepada air untuk menumbuhkan pakan alami. Alat dan bahan. Apakah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini? Untuk alatnya kita membutuhkan akuarium, skop, dan ember. Untuk bahannya kita membutuhkan tanah, CaCO3, TSP, dan urea. Akuarium, skop, dan ember akan digunakan untuk media dari tanah yang kita gunakan. Tanahnya ini akan dijadikan objek konservasi, dan CaCO3, TSP, dan urea nanti akan kita gunakan sebagai kapur dan pupuk. Seperti itu. Cara kerja. Pertama, kita masukkan tanah ke dalam akuarium setinggi 10 cm kurang lebih. Lalu, tanah itu kita balik dan jemur selama 3-5 hari. Setelah tanah itu dijemur, kita masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Lalu, air kita keluarkan dan dikeringkan lagi selama 1-2 hari, baru kita ukur pH-nya. Setelah pH-nya kita ukur, kita berikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Jadi, untuk ukuran pastinya nanti kita hitung lagi dengan sesuai akuarium yang kita gunakan. Lanjut, setelah kita berikan CaCO3, kita keringkan selama 2-3 hari, lalu kita padatkan. Setelah kita padatkan, kita berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm dan diisi air setinggi 20 cm. Dan yang terakhir, kita tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-40 kg per hektar. Kita sebarkan secara merata ke seluruh tanah. Setelah semuanya selesai, kita lakukan pemumpukan lagi setiap 2 minggu sekali. Dan kita berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Dan yang pada akhirnya akan kita tambahkan air setinggi 1-2 meter. Pembahasan. Baik, jadi pengapuran ini cara kerjanya itu bagaimana sih? Kita sudah mengetahui bahwa pengapuran ini akan meningkatkan pH pada suatu perairan. Dan apakah itu suatu hal yang baik? Iya, menurut Hasibuan, pengapuran bertujuan untuk meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan yang optimal untuk meningkatkan kesuburan kolam, terutama peningkatan pakan alami. Dan menurut Endang, pengapuran dilakukan pada tanah yang terlalu asam. Dalam arti ini, tanah yang terlalu asam tidak optimal untuk komoditas yang kita gunakan. Contohnya udang atau ikan yang membutuhkan pH mungkin ke arah netral dan air yang kita gunakan terlalu asam, maka kita akan melakukan pengapuran. Pengaruh kapur yang menonjol terhadap kimia tanah adalah naiknya kadar kalsium dan pH tanah sehingga reaksi tanah mengarah ke netral. Tanah yang dilakukan pengapuran juga memiliki kelimpahan fitoplankton dan menurut Syafri Adiman, peningkatan kelimpahan fitoplankton akan meningkatkan kadar oksigen terlarut pada perairan tersebut. Dan ini merupakan hal yang terbaik karena kita bisa menambah kadar oksigen di perairan tersebut tanpa memerlukan aerasi. Fitoplankton juga dapat berguna sebagai pakan alami komoditas yang kita besarkan. Pemumpukan. Pemumpukan, baik menggunakan pupuk organik maupun anorganik, dilakukan untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Pupuk mengandung berbagai nutrien yang berbeda jumlahnya sehingga setiap pupuk akan berbeda dalam penggunaan dan jumlahnya. Contoh pupuk yang digunakan dalam praktikum ini adalah TSP dan urea, yang merupakan pupuk anorganik, yang berarti hasil buatan manusia dan umumnya digunakan untuk menambah nutrien tertentu dalam jumlah yang banyak. Selain pupuk anorganik, terdapat juga pupuk organik, yang terbuat secara alami dan digunakan untuk menambah berbagai nutrien dalam berbagai jumlah. Contoh dari pupuk organik adalah kotoran ayam. Dosis pemupukan sangat bervariasi tergantung pada jenis ikan yang dipelihara, jenis tanah, dan air. Maka kembali lagi kepada komoditas yang ingin kita besarkan, maka kita akan menyesuaikan sama seperti kebutuhan mereka. Salah satunya melalui pemupukan, di mana kita memenuhi kebutuhan mereka atas pakan alami. Lalu, mengapa pakan alami itu begitu penting? Nah,
Pakan alami ini terjadi sebagai pencampuran dari berbagai jenis organisme, baik tanaman atau hewan yang berukuran mikroskopis atau lebih besar. Dan pakan alami ini sangat penting untuk perkembangan awal larva. Apabila nutrisi pada kuning telur telah terserap habis, larva dengan ukuran sangat kecil akan memulai makan seperti plankton, fitoplankton, dan rotifer. Setelah ukuran mulutnya bertambah besar, maka larva akan memakan plankton lebih besar seperti Cladocera dan Copepod. Kemudian berlanjut dengan pakan yang sama saat mereka dewasa. Maka dari itu, pakan alami ini sangat berguna apabila kita ingin membesarkan suatu komunitas dari larva. Seperti kita memijah suatu ikan atau udang misalnya, maka saat mereka lahir dan nutrisi pada kuning telur telah terserap habis, mereka akan mencari pakan alami. Maka dari itu kita menyediakannya pada suatu perairan dengan cara pemupukan. Apabila ikan sudah beranjak dewasa, maka kita bisa menyesuaikan dengan makanan lain seperti makanan yang sama apabila ikan tersebut telah berumur dewasa. Nah, sekarang kan udah pada tahu nih soal pemupukan sama pengapuran. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada salah kata. See you next time.